YouTube channel. Di video aku kali ini aku bakalan menjelaskan mengenai mitos. Yang pertama, langsung saja, yaitu ada hakikat mitos. Penggunaan mitos dalam karya sastra bertujuan untuk menanggapi kenyataan saat ini, yaitu tanggapan bahwa masyarakat saat ini percaya bahwa apa yang ada dalam mitos dianggap suatu kebenaran. Padahal dunia mitos pada dasarnya bukan persoalan benar terjadi atau tidak terjadi. Dunia mitos sebenarnya merupakan suatu sugesti untuk menjaga keseimbangan sosial. Secara umum, pengarang menganggap bahwa mitos itu penting. Oleh karena itu, pengarang menuntut adanya proses pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud bisa dilakukan melalui upaya menghadirkan mitos baru. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri mitos. 1. Dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat. 2. Walaupun aneh, tetapi sangat penting bagi masyarakat. 3. Cara penuturannya disertai dengan upacara tertentu. 4. Masyarakat menganggap cerita yang terkandung di dalamnya sebagai keramat. 5. Latar belakang yaitu masa lampau. Dan yang keenam, lambang kepada masyarakat karena ketahanannya bergantung pada kekuatan dan kepercayaan. Slide berikutnya, yaitu jenis-jenis mitos. A. Mitos penciptaan, yaitu menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali belum ada. B. Mitos kosmogenik, yaitu mengisahkan penciptaan alam semesta. Hanya saja penciptaan tersebut menggunakan sarana yang sudah ada atau dengan perantara. C. Mitos asal-usul, yaitu mengisahkan asal mula binatang, jenis tumbuhan, sebuah lembaga, dan lain-lain. D. Mitos teogenik, yaitu mitos yang mengenai para dewa dan makhluk adikodrati. E. Mitos antropogenik, yaitu mitos yang berkaitan dengan terjadinya manusia. F. Mitos yang berkaitan dengan transformasi, yaitu menceritakan perubahan-perubahan keadaan manusia dan dunia di kemudian hari. Berikut itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai mitos yang akan saya laksanakan. Mitos yang saya sudah tampilkan di PPT sebelumnya, dan di sini di samping saya sudah ada kedua orang tua saya yang akan saya wawancarai mengenai mitos mengapa saya itu disarankan ke desa yang akan saya jadikan sebagai penelitian. Jadi di sini saya akan langsung bertanya kepada ini bapak saya, namanya Bapak Solikul Hadi, dan ini ibu saya, namanya Ibu Sri Turipa. Langsung saja aku bertanya kepada bapak saya. Yang pertama, Bapak, mengenai apa sih alasan Bapak itu menyarankan aku untuk wawancara ke Desa Tanggul Kelare? Ya, itu karena Desa Tanggul Kelare itu salah satu desa yang kecil dan terpencil. Tapi Desa Tanggul Kelare itu biarpun itu kecil dan terpencil, tapi mempunyai mitos yang atau tradisi yang sangat sangat unik, dan kalau dipikir itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya seperti apa, Pak? Karena begini, Desa Tanggul Kelare itu mempunyai tradisi itu, kalau bahasa Tanggul Kelare tidak katakan itu barian apem. Barian apem itu apemnya bukan apem biasa, tapi apemnya itu apem kerucut. Apa yang dilaksanakan 1 tahun sekali sebelum musim hujan. Pas harinya tepat hari Jumat Wage. Apabila itu sebelum dilaksanakan barian apem yang pada hari Jumat Wage, Desa Tanggul Kelare tidak bisa menggarap sawah. Jadi membawa kekecewaan atau kerugian atau membawa bencana bagi para petani yang garap sawah. Dulu pernah cerita orang tua, sebelum ada barian yang namanya barian apem kerucut, ada bapak yang mau menggarap sawah, bapak tani, itu ternyata gagal. Sebelum waktu dulu itu belum ada traktor, garapnya dengan bahasa Jawa itu namanya lupu atau singkal yang ditarik oleh kerbau. Ternyata kerbau
yang menarik luku atau singkal itu. Singkal itu bahasa Jawa. Itu sampai gagal, tidak bisa jalan. Di situ tenggelam di sawah itu. Karena belum dilaksanakan barian, namanya barian apem. Nah, itulah keunikan atau kelebihan Desa Tanggul Telare. Kurang lebihnya begitu. Lalu tadi kan katanya apem perucut. Apem kerucut. Nah, apem perucut itu dibuatnya dari apa, Bu? Apem kerucut membuatnya dari tepung beras yang sudah diseleb, terus nanti di bahasa Jawanya itu diuleti dengan kelapa, dengan air, terus dikasih garam sedikit, terus lalu dikasih warna, terus didiamkan selama kurang lebih 5 jam. Atau istilahnya supaya mumbluk, nanti kalau dibikinnya biar nyeprok gitu. Terus kenapa bisa dikatakan sebagai apem perucut itu? Karena apa namanya? Bungkusnya itu terbuat dari daun pisang atau bagaimana? Iya, bikinnya dengan daun pisang yang dibentuk seperti kerucut itu, dicontong gitu, pakai dengan tusuk lidi. Terus kukusnya ya enggak dikukus sembarangan dikukus, kukusnya ada kukusan sendiri yang bentuknya bunder-bunder gitu, bolong, terus ditancapkan gitu, lalu baru dicoki, cara Jawane niku dituangi satu persatu gitu, baru ditutup, ditunggu sampai matang. Lalu apa yang Bapak dan Ibu ketahui kalau misalnya mitos tersebut tadi, barian apem atau bodo apem tadi, kalau misalkan tidak dilaksanakan, itu apakah ada kayak seperti akibatnya itu ada apa enggak, Pak? Ya, akibatnya itu tadi sudah saya katakan, terutama bagi Bapak petani yang menggarap sawah, apabila itu tidak dilaksanakan bisa banyak kekacauan kepada Bapak tani itu, terutama Bapak taninya itu. Kalau nggak dilaksanakan ya memang hujannya belum bisa turun dengan sempurna. Kalau musim hujan kan hujan terus, tapi kalau tidak dibancai itu hujannya ya memang ya hujan ya enggak, ya hujan ya enggak. Tapi kalau sudah dibancai di hari Jumat Wage, terus bulan ya yang datang hari tahun-tahun hujan ini, musim hujan. Baik, itu saja paparan mengenai mitos yang ada di Desa Tanggul Telare. Karena jadi intinya kenapa saya disarankan oleh orang tua saya untuk wawancara di desa tersebut, karena yang pertama, ibu saya adalah asli orang sana, dan agar supaya mengetahui bagaimana mitos tersebut, dan desa tersebut itu memang masih masih meyakini kayak kepercayaan yang masih bersifat sakral begitu, teman-teman. Jadi sampai jumpa. Baik teman-teman, jadi sekarang saya sudah berdiri di Desa Tanggul Telare, desa di mana desa ini adalah desa tanah kelahiran dari ibu saya. Oleh karena itu saya disarankan oleh bapak saya untuk mewawancarai kepala desa yang ada di sini mengenai tradisi yang ada di Desa Tanggul Telare. Tradisi yang ada di Desa Tanggul Telare ini memiliki sebuah tradisi, yaitu bodo apem atau apeman, yang konon katanya tradisi tersebut memiliki mitos yang masih dipercayai oleh warga sekitar. Oleh karena itu, di sini saya akan mewawancarai seorang kepala desa mengenai mitos tersebut.
jadi sekarang saya sudah berada di rumah Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Zainuri, yang kebetulan Bapak Kepala Desa ini adalah Pak D saya sendiri, teman-teman, begitu. Jadi langsung saja saya mengajukan pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, Pak, bagaimana asal-usul mitos barian apem tersebut? Kalau masalah asal-usul, Pak Inggi, saya tidak tahu. Kita sebagai kepala desa, sebagai Pak Inggi, tinggal mengikuti yang ada dari zaman dulu, dari zaman kuno, zaman mbah-mbah saya. Jadi ya kita tinggal ngikutin aja, tidak mengerti tahun berapa, bulan apa, saya tidak tahu. Ya tinggal ngikutin, sampai sekarang pun kita tinggal ngikutin. Gitu. Lalu yang kedua, mengapa mitos tersebut masih dilestarikan sampai sekarang? Ya, kalau masalah itu, masalah dilestarikan sampai sekarang, yaitu kita tetap menghormati leluhur kita. Ya sama aja, tinggal ngikutin. Yang jelas kami masyarakat Anggur Kelari khususnya tidak berani meninggalkan acara itu, mitos itu. Mau dibilang mitos, mau apa ya terserah. Yang jelas kami masyarakat Anggur Kelari tidak bisa meninggalkan, tetap kita jalankan setiap tahun. Itu Mbak. Lalu apa akibatnya jika meninggalkan mitos tersebut, Pak? Nah, ini menurut riwayat sejarah, kalau kita meninggalkan itu dampaknya besar sekali. Lebih-lebih di masyarakat desa. Tetap ada bala atau bencana untuk masyarakat kami, masyarakat desa sini khususnya. Jadi terus terang ya kita nggak berani sembrono, katakanlah sembrono itu tidak berani. Ya namanya kita sebagai makmum dari leluhur kita, mbah-mbah kita dan yang kita, ya udah dah tinggal ngikutin apa yang ada. Terus yang katanya jika waktu ketika memasak itu kita tidak boleh mencicipi, karena jika kalau mencicipi itu bibir kita akan perot atau gimana, itu benar apa tidak, Pak? Oh iya, jadi kembali lagi ke sejarah. Memang riwayatnya kalau kita mencicipi masakan itu namanya barian apem. Namanya barian apem itu kalau kita mencicipi itu katanya ditapuk, apa ditapuk itu ya? Ditampar. Nah, ditampar oleh penjaga pantai situ. Itu bisa merot satu. Kalau nggak merot ya perutnya sakit. Gitu. Jadi bisa sembuh, bisa pulih kembali masalah itu kalau sudah selesai acara dari jam 3 sampai selesai. Itu cara menyembuhkannya dengan cara apa, Pak? Nah, kalau menyembuhkannya ya cara Kayak doa. doa. Diambilkan sesaji dari situ. Katakanlah minta maaf. Minta maaf sama situ, leluhur situ, penjaga situ. Syarat-syarat pelaksanaannya meliputi apa saja, Pak? Nah, kalau persyaratannya itu satu, namanya itu barian apem perocot itu yang lincip itu berbagai syarat. Itu berapa syarat: apem, terus ingkung, terus bubur merah, bubur putih, terus ada kelapa muda, ada rujak degannya, ada apa itu daun sirihnya, rokok lisong. Rokok itu yang kretek, yang bungkusan daun apa itu ya, jagung.
kalau nggak salah itu 11 syarat. Yang diminta situ itu yang paling mahal itu kambing kendit. Kambing kendit itu apa? Kambing kendit itu kambing yang hitam, laki-laki, yang perutnya sini itu ada putihnya, itu namanya kambing kendit. Itu satu-satunya syarat yang diminta oleh situ. Dan setelah itu dipotong, masaknya juga di pantai. Masaknya semuanya di pantai, selamatannya di pantai. Kenapa nggak di balai desa atau masjid atau rumah gitu Pak? Ya tidak tahu. Jawabannya semuanya saya itu tidak tahu. Memang dari dulu semuanya di pantai. Itu kan memberi kehormatan kepada leluhur-leluhur penjaga pantai Tanggul Telaris sampai sana, Bundu. Juga Mbah Sutojiwo Bundu juga hadir kalau acara selamatan itu. Dan kepala kambingnya itu ditanam di situ. Jadi nggak ada yang dibawa pulang, kepala kambingnya, kakinya. Jadi kambing dipotong di situ, selamatan direbus di situ, nanti ditaruh di plastik itu untuk masyarakat yang hadir selamatan. Istilahnya itu dari jam 1 sampai selesai itu memberi apa ya, bawa selamatannya, apem itu sama nasi ya dipanci gitu. Kalau selamatannya ya nasi golong yang ada bujengnya itu komplit sama ingko. Itu dilakukan 1 tahun berapa kali, terus di bulan apa, tanggal berapa? Kalau melakukannya itu 1 tahun sekali menjelang turun sawah, istilahnya musim labuh, mau petani mau turun sawah. Itu khusus di hari Jumat pagi. Jadi tidak harus di hari Jumat pagi. Yang selamatannya gitu lah. Bagaimana pendapat Anda mengenai mitos tersebut? Kalau pendapat saya ya bisa dibilang saya percaya. Karena kalau kita tinggalkan ada efeknya. Yang namanya saya sebagai bapak, orang tinggal ngikutin, kan ngikutin aja, ngapain kita berat-berat. Semuanya itu tujuannya kepada masyarakat demi keselamatan warga dan masyarakat. Kalau itu kita tinggalkan, itu dampaknya besar sekali. 1, pantainya itu bisa kena abrasi lebih cepat, masyarakat juga kena dampaknya, ada penyakit, ada apa, jadi penghasilan istilahnya di pantai itu cari rezeki juga sulit. Dan perlu tak kasih tahu kepada Mbak yang istrinya itu, kalau menjelang selamatan itu garian apem, namanya selamatan apem itu, penghasilan mencari ikan itu dikali itu kurang dari 8 hari, 40 hari itu hasilnya itu luar biasa. Bapak-bapak itu yang beranjang dikali cari ikan itu hasilnya banyak sekali. Nah, konon katanya kalau mau selamatan apeman itu, garian apem itu, ikan-ikan itu digiring oleh Mbah Sutojiwo Bundu kanggo buat itu apa namanya, selamatannya dia di pantai gitu. Jadi semua digampangkan. Baik, jadi kesimpulan dari mitos yang ada di Desa Tanggul Telare ini, Desa Tanggul Telare adalah desa di mana desa tersebut memiliki sebuah tradisi, yaitu
yang dinamakan tradisinya itu godol apem atau apeman atau barian apem, yang di dalamnya itu terdapat mitos yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Desa. Mitosnya adalah jika memasak, kalau diincipi, ketika waktu memasak jika diincipi itu bakal ada akibatnya, entah itu perutnya sakit, mual-mual, ataupun bahkan sampai bibirnya yang merah tadi, guys. Jadi begitu kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman.